Shalom sahabat GKI Camar yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini adalah tentang kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sahabat GKI Camar yang terkasih, suatu hari ada sebuah pesta diadakan. Seluruh warga desa itu hadir dengan kemeriahan. Terdengar tawa di sana sini menggema dalam suasana pesta itu. Namun ada sebuah peristiwa yang mengejutkan orang yang hadir di pesta itu. Ada seorang pemuda melemparkan kotoran hewan kepada seorang bapak setengah baya. Pemuda itu segera meninggalkan pesta itu setelah ia melemparkan kotoran tersebut. Orang-orang yang ada di sekeliling bapak itu menyuruhnya untuk membalas yang dilakukan pemuda itu. Namun bapak itu mencegah niat dari orang-orang tersebut. 1 bulan setelah pesta itu berlalu, bapak setengah baya itu mendatangi rumah pemuda tersebut. Ketika dia mengetok rumah pemuda itu, ternyata pemuda itu sendiri yang membuka pintu. Betapa terkejutnya pemuda itu dalam ketakutannya. Namun bapak itu menarik tangannya. Pemuda itu berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud buruk." Bapak itu menjawab, "Tidak apa-apa, anak muda. Aku tidak bermaksud untuk membalas yang telah kamu lakukan. Justru aku kesini untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Kamu bukan melemparkan kotoran hewan, tapi kamu justru memberiku kotoran hewan. Setelah pulang, aku menjadikannya sebagai pupuk tanaman. Ini, aku membawa tanaman yang subur karena pupuk yang kamu berikan." Pemuda itu terdiam, menunduk, tanpa bisa berkata apapun. Sahabat GKI Camar yang terkasih, sebuah sikap yang tidak mudah dimiliki oleh banyak orang, yaitu kerendahan hati. Pada umumnya, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka ego dan emosi kita yang akan menjadi utama untuk membalaskan hal yang serupa kepada orang lain. Hari ini kita diajarkan kembali tentang kerendahan hati yang mendahului kehormatan seseorang. Seperti dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dunia menggoda kita bahwa untuk menerima kehormatan dari orang lain, kita bisa menunjukkan kelebihan kita. Dan tanpa sadar, kita bersikap tinggi hati, bahkan merendahkan orang lain jika orang lain lebih rendah derajatnya dari diri kita. Entah itu dari pekerjaannya, kepandaiannya, kondisi ekonominya, kepemilikan rumah dan hartanya, jabatannya, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang terhormat, terlepas dari hal-hal duniawi yang melekat pada dirinya. Allah sudah merendahkan dirinya di hadapan manusia melalui kehadiran Tuhan Yesus. Namun, manusia yang masih selalu meninggikan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Mari sahabat GKI Camar, kita belajar untuk rendah hati dalam hidup bersama. Kehormatan yang mulia menanti saudara dan saya. Amin. Selamat menjalani perjuangan hidup dalam 1 minggu ke depan untuk sahabat GKI Camar terkasih. Selalu andalkan Tuhan dan nantikan pengenapan janjinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita.